Oke, siap ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah masuki Shaum Ramadan hari ke-24. Insya Allah dalam 6 hari ke depan kita akan bertemu dengan 1 Syawal, Idul Fitri. Semoga Shaum Ramadan kita selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam 6 hari ke depan kita bisa mengoptimalkan ibadah sehingga dalam 6 hari ke depan kita bisa meraih apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Untuk itu pada sore hari ini DKM Darussalam Perumahan Bukit Waringin Bojonggede Bogor mengadakan tausiah online di masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk sore hari ini kami menghadirkan Ustadz Kamaluddin SPD untuk sharing ilmu tentang bagaimana menjaga atau melakukan muhasabah diri di 10 hari terakhir ini. Untuk itu kepada sebelum majelis ilmu ini kita mulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Ustadz Kamal, saya persilahkan sekitar 10 menit Ustadz Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Min al-alamin Allah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah kita panjatkan pada sore hari dengan suasana yang rintik-rintik ini di Bojong di 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini bagian dari tanda berkahan yang Allah berikan buat kita semua. Jamaah berbahagia, pada sore ini Al-Fakir diberi kesempatan untuk memberikan tausiah berkaitan dengan materi yang berjudul muhasabah di akhir Ramadan di tengah COVID-19. Jamaah berbahagia, kita mesti pahami bahwa sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, bahwa harusnya memang kita di penghujung Ramadan ini bisa kembali ya, berintrospeksi diri, melihat kembali ya, apa-apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 24 hari yang lalu. Jadi pengertian muhasabah itu adalah menghisap atau menghitung diri, adalah upaya bersiap siaga menghadapi dan mengantisipasi yaumul hisab, hari perhitungan yang sangat dahsyat di akhir kelak. Yang berbahagia bahwa di dalam Al-Quran perintah untuk bermuhasabah sering kita dengar ayatnya, sering populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal yang dipersiapkan untuk hari akhirat kelak. Sungguhnya Allah melihat semua yang kita kerjakan. Jamaah bahagia, jadi memang sebuah keniscayaan bahwa muhasabah itu harus kita lakukan karena ini bagian dari siklus ya, kehidupan yang perlu kita lakukan untuk persiapan ya, kesiapan kita untuk menghadapi hari kiamat kelak, yaumul hisab kelak. Yang berbahagia bahwa selama kurang lebih 24 hari ke belakang ya, coba kita lihat ya,
apa yang sudah kita lakukan secara kuantitas maupun kualitas ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Dari mulai kewajiban utama sholat tentunya. Ya, di tengah COVID-19 ini tentunya kita melakukan ibadah semuanya dari rumah. Cuma memang kelemahan kita adalah ya terkadang kesiapan kita ketika kondisi COVID ini memang masalah perencanaan setiap keluarga berbeda-beda. Ada yang sebelum Ramadan ini, di tengah wabah COVID ini, ya, ada keluarga yang sudah membuat program. Ada juga yang apa adanya gitu, tanpa rencana sekalipun, tanpa ada persiapan apapun. Sehingga wajar kalau seandainya banyak ya hal-hal yang tidak terencana di dalam mengisi Ramadan ini. Seharusnya idealnya seorang mukmin dalam kondisi apapun paling tidak memiliki target lah, rencana-rencana yang harus kita siapkan. Ya. Kapan dia, bagaimana melakukan, siapa yang menjadi imam, siapa yang bertugas. Karena memang paling tidak kita sebagai kepala keluarga mesti siap menjadi imam. Alhamdulillah ya di kita ya Al-Fakir ada alhamdulillah punya ya, anaknya udah bisa baca Quran yang bagus, jadi bisa bergantian gitu. Namun di tengah-tengah Quran yang lain mungkin ya ada juga yang belum siap. Inilah mungkin di antaranya. Dan yang kedua tentunya ibadah Ramadan yang perlu kita perhatikan adalah apakah sholat kita berjamaah di rumah atau tidak. Ya, tepat waktu atau tidak. Ya. Terus juga masalah kuantitas sholat sunnah kita. Apakah kita juga melaksanakan sholat ya tarawih di rumah. Ya. Melaksanakan sholat duha, sholat witir, dan seterusnya. Yang tentunya ya ini semua mesti kita evaluasi. Ya. Kalau belum, yuk, ya, maka kita mengajak dari mimbar yang terbatas ini untuk sama-sama kita memperbaiki sholat-sholat kita. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Ya, ini kaitannya dengan bulan Ramadan yang kita pahami bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Mulianya Ramadan ini diantaranya adalah anak Al-Quran turun di dalamnya. Karena itu, ya, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW menghabiskan waktunya di Ramadan. Rasulullah SAW sendiri dalam riwayat bahwa beliau ya bertadarus bertalaki dengan Jibril itu 2 kali ya selama Ramadan. Oleh karena itu paling enggak idealnya targetnya kalau baca target khatam itu minimal 2 kali. Kalau enggak ya kalau kita nggak mampu ya sekali nggak apa-apa. Yang jelas kita mesti punya target. Ya. Kelemahan kita karena kita nggak punya target. Ya. Itu mungkin. Jadi semua keluarga anak kita isi kita berapa targetnya. Kita evaluasi, kita ingatkan sama-sama. Sehingga satu keluarga insya Allah mudah-mudahan bisa khatam. Ya. Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak ada ya ayah bundanya khatam Quran, anak-anaknya khatam Quran. Insya Allah ya rumah kita tahun Ramadan ini tentunya lebih bermakna. Yang kedua, sudah berapa juz setiap hari kita lakukan baca, targetnya berapa juz sehari. Ya. Kalau seandainya pengen khatam sekali, paling enggak hari 1 juz, one day 1 juz. Kalau pengen 2 kali khatam, berarti 2 juz setiap hari dan seterusnya tentunya. Dan selanjutnya yang perlu kita pahami adalah memang kemampuan kita untuk memahami Al-Quran ini berbeda-beda. Tentunya kita bisa banyak baca literatur ya, yang punya buku tafsir, dibaca maknanya, dipahami, coba kita tadabburi ayat-ayatnya. Sehingga ya Al-Quran ini bermakna dalam diri kita. Kita paham isinya, nggak cuma terbaca. Walaupun memang ya membaca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10. Ya, tapi itulah bagaimana kita dituntut sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beriman itu
supaya interaksi kita lebih intens di bulan Ramadan ini. Dari mulai membaca, ya, mentadaburi isinya, menghafalnya, dan seterusnya. Insya Allah sejak COVID-19 ini kita tidak bakalan bosan, tidak akan pernah kehabisan, ya kita bersama Al-Quran. Tidak akan jenuh, ya, karena belum kita semua mampu menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Masih banyak ayat yang belum kita hafal, masih banyak ayat kita yang belum kita baca, belum kita pahami maknanya. Sehingga alangkah indahnya Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran lebih banyak, tentunya. Bukan sekedar hanya membaca, tapi juga bisa mentadaburi makna-maknanya. Selanjutnya, ya, yang perlu kita pahami adalah Ramadan ini juga adalah bulannya sedekah, bulannya kita berbagi. Di tengah COVID-19 ini tentunya, ya, kita pahami betul kondisi lingkungan kita, banyak keluarga kita yang mungkin ya sudah tidak bekerja karena kondisi perusahaannya sudah mulai bangkrut dan seterusnya, karena memang wabah ini menuntut kita untuk tidak banyak keluar rumah, ya, sehingga kita mesti lihat lingkungan kita, tetangga kita yang kira-kira memang membutuhkan, ya. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Alhamdulillah Masjid Darussalam sudah memfasilitasi itu, dan memang ya semuanya bisa kita lakukan, ya, dengan kesungguhan tentunya. Sudah berapa besar? Jemaah bahagia, yang kelima yang terakhir adalah masalah hak-hak ukhuwah, ya. Di tengah kondisi pandemi ini memang perbatasan bersilaturahmi secara fisik, ya, kita lakukan. Paling tidak kita bisa tetap dengan media HP, WA, dengan internet, dengan pertemuan seperti ini, gitu kan. Alhamdulillah bisa difasilitasi oleh DKM. Jadi permasalahan adalah ini ada problem di tengah-tengah kita. Artinya kita semua mesti bisa menahan diri di tengah Ramadan ini, bahwa kita juga mesti memahami betul bahwa apa yang kita ucapkan, ya, kadang kita salah ucap, bahkan kadang jari ini terlalu cepat untuk, ya, membuat sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman kita, membuat mereka marah dan seterusnya. Harusnya sudah kita hindari hal yang seperti itu. Karena di tengah COVID-19 yang terakhir, ya, saya akan membacakan bagaimana, ya, seharusnya bersikap kita di tengah, ya, di ujung muhasabah kita di ujung Ramadan ini, ya. Coba bisa simak di dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 57, ya, bisa dilihat di depan saya ada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ata wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sayyidina surat Oblaha Syadikun. Yang bahagia, ya, di akhir pertemuan ini, saya bacakan surah Al-Mu'minun halaman 300 ayat yang ke-57. Itu disebutkan bahwa sesungguhnya orang in khasyati rabbihim musbikun, ya. Mereka sangat, ya, khawatir. Mereka khawatir dengan azabnya Allah, ya, sehingga mereka berhati-hati. Orang-orang yang bersikap hati karena rasa takut mereka terhadap azabnya Allah dan murkanya. Di ayat berikutnya, dan orang-orang yang beriman dengan ayat mereka, dan orang-orang yang tak mempersukan Rabb mereka, dan orang-orang yang menginfakkan apa yang telah mereka infakkan dengan hati yang takut, ya. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yang bahagia, ayat ini begitu luar biasanya sehingga dikomentari langsung, ya. Suatu ketika istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya,
Apa maksud dari ayat terakhir, ayat yang saya baca tadi tentang walladzina hum birabbihim, yaitu wa qulubuhum wajilatun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ya ila rabbihim rajiun. Mengatakan bahwa orang-orang yang menginfakkan yang telah mereka infakkan itu ya, dengan hati yang takut itu, apakah mereka takut karena mereka berzina, karena mereka melakukan sesuatu yang buruk, ya, minum khamar dan seterusnya. Kata Rasulullah, tidak wahai Aisyah, anaknya binti Abu Bakar, anaknya As-Siddiq. Ya. Rasulullah mengingatkan bahwa orang-orang beriman itu khawatir kalau seandainya amal mereka, puasa mereka, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang saja, itulah harusnya sikap kita sebagai orang beriman itu di antara dua sikap kekhawatiran terhadap amal-amal yang tidak terima. Apakah kita yakin bahwa saum kita ya sudah berkualitas? Apakah kita yakin bahwa salat kita, tilawah kita sudah berkualitas? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya, mengabulkan ya, seluruh amal baik kita selama bulan Ramadan ini. Seperti doa-doa kita ketika tarawih. Saya jadi sedih karena baca doa ini bahwa selalu baca doa ini ketika di akhir sholat terakhir kita. Ya. Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa qiyamana wa rukana wa tilawatana wa ta'im tasbih ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah salat kami, puasa kami, tilawah kami. Dan ya Allah, sempurnakanlah. Wa ta'im tasbih ya Allah. Tolong sempurnakan dengan tanah Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kamal untuk tausiahnya tentang muhasabah diri di akhir Ramadan ini. Insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya Ustadz. Ini ada yang gabung, ada Pak Abdul Hadi dari BSD Nunjau di sana. Kemudian dari ya, Assalamualaikum Pak Adi. Kangen juga nih, ketemu. Lihat WA tadi pagi. Ada Pak Bahrom. Assalamualaikum Pak Bahrom. Waalaikumsalam Pak Iwan. Iya. Sehat Pak Bahrom? Alhamdulillah sehat. Pak Iwan sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Bahrom nggak muncul gambarnya ya. Iya. Disembunyikan ya. Tadi juga nggak muncul Pak Adi ya. Dan pakai hijab kayaknya Pak. biar konsentrasinya langsung ke Pak Ustadz Kamal langsung Pak Iwan. Oh gitu ya. Ya. Putranya Ustadz Kamal itu sekarang ada yang hafiz Quran ya. Siapa Pak Amal namanya? Kamil, alhamdulillah. Muhammad Hamid. Fahmi ya. 30 juz ya. Iwan. Masih belum mau ini Ustaz. Masih perlu dibimbing terus, masih perlu diingatkan untuk merojaah terus. Oh iya. Iya, mau uminya tiap hari dengerin, kadang ganti-gantian aja siapa yang mau dengar atau ya siapa yang minta ke siapa aja. Itu Tuhan. Ya, Pak Baru udah muncul gambarnya. Semoga istiqomah ya Pak Kamal Fahminya. Ya, mudah-mudahan doanya aja, mudah-mudahan istiqomah, murojaahnya, menjaganya. Yang paling susah kan menjaganya, Mister. Iya, betul. Iya, murojaahnya ya. Pak Adi, ada yang ingin disampaikan? Pak Adi? Iwan. Seperti gangguan koneksi Pak Hadi. Gangguan koneksi ya? Gambarnya. Please. Oh.
Pak D. Gimana nih di rumah, Pak? Pak Iwan, Ustadz Kamal. Ya, Ya. kedengeran? Iya, oke. Gong, foto bareng, Gong. Ya, Kasih aba-aba ya. ya. 1, Sebentar, ini semua udah kelihatan mukanya belum, Gong, semuanya? kelihatan. Oke, oke. 1, Kasih aba-aba. 1, 2, 3. Nah, Oke, ya. Pak Barum, Pak Hadi, Ustadz Kamal, Agung ini adalah kolega saya di kampus Gunadarma Depok. Yang jadi host kali ini. Jadi, Ya, kalau Mas Agung. ya. Assalamualaikum Mas Agung, selamat kenal Mas Agung. Waalaikumsalam, salam kenal, Pak. Ya. Mas Agung. Ya. ya oke. Ini udah mau mendekati buka puasa. Mari kita tutup kajian silaturahim kali ini dengan bacaan hamdalah ya. Dan boleh live. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga puasa kita diterima Allah untuk hari ini. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, Pak Adi, Pak Swa, Pak Kamal, Pak Bahrum, Mas Agung. Kita boleh live ya. Ya. Nanti fotonya kita share. Ya. Masing-masing ini aja ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kamal. Ya.